Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri yaitu Revalida Priyanti dengan akhiran NPM 348. Lalu ada Mariska Zulfianti dengan akhiran NPM 007. Lalu ada Cynthia Zara Putri Aji Aulia dengan akhiran NPM 026. Lalu ada Nuriza Safira dengan akhiran NPM 297. Lalu ada Rosita Ilvina Orvalinisa dengan akhiran NPM 323. Selanjutnya ada Yasinta Dwi Nur Aini dengan akhiran NPM 330. Lalu ada Lailatul Puspitasari dengan akhiran NPM 340. Lalu ada Nazala Zulfa Hamida dengan akhiran NPM 367. Dan yang terakhir ada Khairunisa dengan NPM akhir 369. Preparation of Statement of Cash Flow. Tujuan utama, memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas perusahaan selama satu periode. Untuk tujuan tambahannya, yaitu memberikan informasi berbasis kas mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Kegunaan laporan arus kas, memberikan informasi untuk membantu menilai. Yang pertama, kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Yang ketiga, alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan yang terakhir, transaksi investasi dan pendanaan yang bersifat kas maupun non-kas. Nah, klasifikasi arus kas terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan seperti penerimaan dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu arus kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang, misalnya aset tetap atau investasi. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu arus kas yang berhubungan dengan pemilik dan kreditur, seperti penerbitan saham, peminjaman, atau pembayaran dividen. Kemudian penyusunan arus kas juga melihat pos-pos laporan laba rugi, perubahan pada investasi dan aset jangka panjang, serta perubahan pada kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Semua ini membantu menjelaskan asal dan penggunaan kas selama periode tersebut. Nah, selanjutnya classification of cash flow. Pada bagian kiri menjelaskan aktivitas operasi, yaitu arus kas dari kegiatan utama perusahaan. Arus kas masuk berasal dari penjualan barang atau jasa, penerimaan bunga, dan dividen. Arus kas keluar digunakan untuk membayar pemasok, gaji, pajak, bunga, dan beban operasional lainnya. Bagian ini berkaitan dengan pos-pos laporan laba rugi seperti pendapatan dan beban. Untuk bagian kanan, menjelaskan aktivitas investasi dan pendanaan. Aktivitas investasi berkaitan dengan aset jangka panjang, seperti membeli atau menjual aset tetap, surat berharga, atau memberikan pinjaman. Sementara aktivitas pendanaan berhubungan dengan modal dan utang jangka panjang, seperti penerbitan saham, memperoleh pinjaman, membayar dividen, dan melunasi hutang. Secara singkat, operasi menunjukkan aktivitas sehari-hari, investasi menunjukkan penggunaan kas untuk aset jangka panjang, dan pendanaan menunjukkan sumber serta pengembalian modal perusahaan. Nah, dasar-dasar yang direkomendasikan oleh FISB untuk laporan arus kas adalah kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan memenuhi 2 kriteria berikut. Yang pertama, dapat segera dikonversi menjadi sejumlah kas tertentu, dan yang kedua, jangka waktunya sangat dekat dengan jatuh tempo sehingga risikonya terhadap perubahan suku bunga menjadi sangat kecil. Secara umum, hanya investasi dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang yang memenuhi divisi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi arus kas. Pada arus kas perusahaan sangat dipengaruhi oleh tahapannya dalam produk life cycle. Pada tahap introductory, arus kas operasi dan investasi itu biasanya negatif karena penjualan itu belum stabil dan perusahaan masih banyak melakukan investasi awal, sehingga bergantung pada pendapatan eksternal. Saat memasuki growth, arus kas operasi itu mulai positif seiring dengan meningkatnya penjualan, sementara arus kas investasi tetap negatif karena ekspansinya itu masih berlangsung. Pada tahap maturity, arus kas operasi itu mencapai kondisi paling stabil dan tinggi, arus kas investasi menurun
karena hanya untuk pemeliharaan dan arus kas pembiayaan itu cenderung negatif akibat pembayaran utang atau dividen. Ketika masuk fase decline, arus kas operasi itu melemah, arus kas investasi bisa berkurang atau positif jika perusahaan itu menjual aset dan arus kas pembiayaan tetap negatif. Jadi secara keseluruhan pola arus kas ini itu mencerminkan bahwa posisi perusahaan dalam siklus hidup produknya. Selanjutnya mengenai penyusunan laporan arus kas. Yang pertama terkait format laporan arus kas. Format laporan arus kas itu dirancang untuk menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas selama satu periode. Penyajian laporan ini itu dibagi jadi 3 bagian utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam bagian aktivitas operasi, perusahaan itu dapat menggunakan 2 metode penyajian, yaitu direct method dan indirect method. Pada direct method, arus kas operasi itu disajikan secara langsung dengan menunjukkan penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas kepada pemasok atau karyawan. Sebaliknya, indirect method itu dimulai dari laba bersih yang kemudian disesuaikan dengan akun-akun non-kas, serta perubahan aset dan kewajiban lancar untuk memperoleh arus kas operasi. Aktivitas investasi mencatat arus kas masuk dan keluar yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Penyajiannya itu umumnya menggunakan pendekatan langsung di mana transaksi seperti pembelian peralatan atau penjualan aset itu dicatat sebagai arus kas keluar atau masuk secara eksplisit mirip dengan prinsip direct method. Sementara itu, aktivitas pendanaan itu menunjukkan kas yang diterima atau digunakan untuk kegiatan seperti pinjaman, penerbitan saham, atau pembayaran dividen. Laporan arus kas itu mengharuskan perusahaan untuk melaporkan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas investasi dan pendanaan secara terpisah agar sumber dan penggunaan kas itu dapat dilihat dengan jelas. Gambar yang ditampilkan itu merupakan contoh format penyajiannya, di mana ketiga bagian tersebut ditata secara berurutan dan memisahkan inflows dan outflows-nya pada masing-masing aktivitas. Format tersebut itu kemudian diakhiri dengan perhitungan perubahan kas bersih yang ditambahkan ke saldo awal kas untuk mengetahui saldo kas akhir pada periode tersebut. Yang kedua terkait langkah-langkah penyusunan, di mana dalam menyusun laporan arus kas, akuntan itu membutuhkan 3 informasi utama. Yang pertama neraca komparatif yang membantu melihat perubahan akun dari awal hingga akhir periode. Lalu yang kedua ada data dari laporan laba rugi yang menunjukkan hasil operasi perusahaan selama periode tersebut. Yang ketiga data transaksi tertentu seperti pembelian aset, penerbitan saham, atau pembayaran dividen yang tidak selalu terlihat langsung dalam laporan keuangan utama. Berdasarkan informasi tersebut, penyusunan laporan keuangan itu bisa dilakukan dengan 3 langkah besar. Yang pertama yaitu dengan menentukan berapa perubahan kas selama periode tersebut, yaitu selisih antara saldo kas awal dan akhir. Lalu langkah yang kedua adalah menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi yang biasanya dimulai dari laba bersih lalu disesuaikan dengan akun-akun non-kas dan perubahan aset serta kewajiban lancar. Langkah yang ketiga adalah menghitung arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dengan mengidentifikasi semua transaksi yang menyebabkan penerimaan atau pengeluaran kas dari kedua aktivitas tersebut. Dengan mengetahui langkah-langkah, maka laporan arus kas itu bisa tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah ilustrasi, di mana ada Tax Consultants Inc. yang menggambarkan perjalanan perusahaan selama tahun pertamanya yang dimulai dari 1 Januari 2013 ketika perusahaan menerbitkan 60.000 lembar saham biasa senilai $1 per lembar dan menerima kas sebesar $60.000. Sepanjang tahun, perusahaan itu menyewa kantor, peralatan, serta furnitur dan menjalankan jasa konsultasi pajak. Informasi keuangannya itu dapat dilihat melalui neraca komparatif pada awal dan akhir tahun 2013 yang menunjukkan adanya peningkatan pada beberapa akun penting seperti kas, piutang, utang usaha, dan komponen ekuitas. Perubahan-perubahan ini itu menjadi dasar untuk menilai arus kas yang terkait dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selain itu, laporan laba rugi perusahaan itu menunjukkan bahwa Tax Consultants Inc. itu menghasilkan pendapatan sebesar $125.000 dengan beban operasi $85.000 sehingga menghasilkan laba bersih $34.000 setelah pajak. Informasi tambahan juga menyebutkan bahwa perusahaan itu membayar dividen sebesar $14.000 pada tahun tersebut. Kombinasi data neraca komparatif, laporan laba rugi, dan informasi tambahan itu nantinya akan digunakan untuk menyusun laporan arus kas pertama perusahaan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah pertamanya yaitu menentukan perubahan kas, di mana gambar tersebut itu memperlihatkan neraca perbandingan antara eh, pada tanggal 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013. Nah, tujuannya yaitu untuk menghitung berapa besar perubahan kas selama tahun tersebut. Nah, untuk eh, aset sendiri yaitu kasnya pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar $49.000, pada tanggal 1 Januari 2013-nya yaitu $0. Nah, maka perubahannya itu sebesar $49.000 yaitu increase. Lalu untuk account receivable-nya yaitu pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar $36.000 dan 1 Januari 2013-nya yaitu $0. Nah, maka perubahannya yaitu $36.000 yaitu increase. Nah, total aset tersebut pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar $85.000. Nah, aset tersebut meningkat jadi sebesar $85.000. Lalu untuk liabilitasnya dan ekuitasnya yaitu account receivable-nya pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu $5.000, pada 1 Januari 2013 yaitu $0. Nah, perubahannya yaitu $5.000 increase. Lalu untuk common stock $1 par pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu $60.000, pada 1 Januari 2013-nya $0. Maka perubahannya yaitu $60.000 increase. Nah, retained earning pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu $20.000 dan 1 Januarinya $0. Maka perubahannya $20.000 increase. Nah, totalnya yaitu $85.000. Nah, total kewajiban dan ekuitas ini juga naik sebesar $85.000 sama dengan kenaikan aset. Selanjutnya yaitu langkah keduanya yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi, di mana pada langkah kedua ini penyusunan laporan arus kas perusahaan harus menghitung arus kas bersih yang berasal dari kegiatan operasionalnya. Nah, aktivitas operasi ini mencakup kegiatan utama yang dilakukan setiap hari untuk menghasilkan pendapatan sekaligus menimbulkan beban, karena penyusunan laporan laba rugi menggunakan basis akrual, sedangkan laporan arus kas hanya mencatat transaksi yang mempengaruhi kas, maka diperlukan sejumlah penyesuaian. Nah, penyesuaian tersebut berfungsi untuk mengonversi laba bersih berbasis akrual menjadi arus kas bersih yang benar-benar berasal dari aktivitas operasi. Nah, untuk pada gambar tersebut terdapat pada bagian kiri diagram ditunjukkan dua komponen utama yang membentuk laba bersih. Yang pertama ada pendapatan yang diperoleh atau earned revenues, yang kedua ada beban yang terjadi yaitu incurred expense. Nah, kedua unsur ini tuh menghasilkan net income yang berada di tengah diagram. Namun, tidak semua pendapatan dan beban tersebut melibatkan kas. Oleh sebab itu, setelah laba bersih diperoleh, dilakukan serangkaian koreksi pada sisi kanan diagram. Ada proses yang disebut yang pertama itu ada eliminate non-cash revenues, yaitu menghapus pendapatan non-cash, misalnya pendapatan yang masih berupa piutang, dan ada eliminate non-cash expense, yaitu menghapus beban non-cash. Misalnya beban penyusutan atau amortisasi yang tidak menyebabkan arus keluar kas. Setelah menyesuaikan pos-pos non-kas tersebut, barulah diperoleh nilai yang lebih akurat yaitu net cash flow from operating activities, yaitu arus kas bersih yang benar-benar berasal dari aktivitas operasi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peningkatan piutang dengan metode tidak langsung. Nah, pada gambar tersebut menjelaskan pengaruh kenaikan piutang usaha terhadap perhitungan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung atau indirect method. Konsep ini tuh penting karena laporan laba rugi menggunakan accrual basis, sedangkan laporan arus kas menggunakan cash basis sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Lalu, dalam contoh pada gambar tersebut, perusahaan itu mencatat pendapatan sebesar $125.000, tetapi kas yang benar-benar diterima dari pelanggan hanya
$89.000. Nah, selisihnya yaitu $36.000 menjadi piutang, artinya pelanggan belum membayar. Nah, karena piutang meningkat dari 0 menjadi $36.000, ini tuh menunjukkan bahwa sebagian pendapatan belum menghasilkan uang tunai. Oleh sebab itu, dalam laporan arus kas metode tidak langsung, kenaikan piutang harus dikurangkan dari laba bersih karena walaupun perusahaan mencatat pendapatan kasnya itu tidak bertambah. Nah, pada intinya itu kenaikan akun receivable berarti kas yang diterima lebih sedikit daripada pendapatan yang dilaporkan sehingga arus kas operasi menurun. Lalu ada cara menghitung arus kas dari aktivitas operasi, di mana dalam gambar tersebut terdapat net income sebesar $34.000. Nah, untuk menghitung penyesuaiannya yaitu increase in account receivable, kenaikan piutangnya sebesar $36.000, ditulis negatif karena piutang naik berarti perusahaan belum menerima kas dari sebagian pendapatannya, maka kas operasi harus dikurang sebesar $36.000. Lalu ada increase in account payable, kenaikan hutang usaha yaitu $5.000. Itu tuh ditambah karena hutang naik berarti perusahaan menunda pembayaran sehingga kas tetap lebih banyak, maka kas operasi bertambah sebesar $5.000. Jadi penyesuaiannya yaitu sebesar $31.000 tetapi dikurung. Lalu net cash profit by operating aktivitasnya yaitu $34.000 dikurangi $36.000 lalu ditambah $5.000, maka sebesar $3.000. $3.000 ini menunjukkan jumlah kas sebenarnya yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasionalnya selama tahun tersebut. Saya Nazila Zalfami dan PM367. Nah, tahapan selanjutnya yaitu step 3 itu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Gambar tersebut itu menunjukkan cara menyusun laporan arus kas khususnya pada langkah ketiga yaitu menghitung arus kas bersih dari yang pertama itu ada investing activities atau aktivitas investasi, yaitu berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan atau investasi jangka panjang. Yang kedua itu ada financing activities atau aktivitas pendanaan, itu berkaitan dengan transaksi dengan pemilik atau kreditur seperti penerbit saham. Jika penerbitan saham maka kasnya bertambah. Nah, jika pembayaran kembali pinjaman maka kas berkurang. Jika pembayaran dividen maka kas juga berkurang. Nah, informasi pada neraca komparatif atau comparative balance sheet ditunjukkan adanya perubahan saldo dari awal tahun ke akhir tahun. Kas meningkat sebesar $49.000, piutang usaha meningkat sebesar $36.000, akun utang naik sebesar $5.000, dan saham biasa naik sebesar $60.000. Laba ditahan juga naik sebesar $20.000. Perubahan tersebut digunakan untuk menentukan sumber dan penggunaan kas. Jadi kesimpulannya, laporan arus kas ini menyajikan arus kas dari operasi, arus kas dari investasi, arus kas dari pendanaan, dan perubahan bersih kas selama periode. Pada gambar terlihat kenaikan bersih sebesar $49.000 yang harus dijelaskan dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, selanjutnya pada gambar tersebut itu menjelaskan langkah ketiga dalam penyusunan laporan arus kas, yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi bagaimana caranya? Perusahaan itu membandingkan neraca awal dan akhir tahun untuk melihat perubahan akun yang mempengaruhi kas. Perubahan saldonya itu kas naik menjadi $49.000, piutang usaha naik sebesar $36.000. Ini terjadi karena mengurangi kas karena sebelum diterima. Nah, utang usaha itu naik sebesar $5.000, menambah kas karena belum terbayar. Nah, saham biasa itu juga naik sebesar $60.000, kasnya bertambah atau menerima modal, dan laba ditahannya itu juga naik sebesar $20.000 berasal dari laba bersih. Nah, tujuan dari langkah ketiga ini, setelah arus kas dari operasi dihitung, kita lanjut menghitung arus kas dari yang pertama ada investing atau beli atau menjual aset tetap, yang kedua ada financing atau transaksi dengan pemilik dan kreditur. Jadi kesimpulannya itu angka ketiga ini membantu mengetahui apakah kas tersebut itu naik atau turun selama tahun berjalan, itu berasal dari kegiatan investasi maupun kegiatan pendanaan. Nah, jadi pada gambar tersebut itu menunjukkan laporan arus kas atau statement of
cash flow untuk perusahaan tes konsultan tahun 2013. Jadi laporan arus kas kan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada operating activities, dan yang kedua investing activities, dan yang ketiga financing activities. Pada materi ini fokusnya adalah langkah 3, yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Yang pertama ada informasi dari neraca atau comparative financing. Dari perubahan akun antara 1 Januari dan 31 Desember 2013 kita bisa melihat kas itu meningkat sebesar $49.000, akun receivable meningkat sebesar $36.000, dan akun payable itu meningkat sebesar $5.000. Common stock bertambah sebesar $60.000 dan retained earning bertambah sebesar $20.000. Yang kedua selanjutnya menyusun laporan arus kas. Jadi bagian yang ditunjukkan yang pertama yang A itu ada cash flow from operating activities. Jadi net income sebesar $34.000, penyesuaiannya itu increase in account receivable sebesar $36.000 dikurangi karena kas itu kan belum diterima. Nah selanjutnya ada increase in account payable sebesar $5.000 ditambah karena kas belum dibayar. Jadi net cash from operating activity sama dengan $3.000. Nah, yang B itu cash flow from financing activities. Jadi issuance of common stock atau penerbitan saham bertambah $60.000 karena perusahaan menerima kas. Dan payment of cash dividend atau dividen bayar itu sebesar $14.000. Dan net cash from financing activities sebesar $46.000. Jadi hasil akhirnya itu increase in cash sebesar $3.000, operatingnya plus financingnya sebesar $46.000. Jadi hasilnya sebesar $49.000. Kas awal tahunnya kan belum ada dan kas akhir tahunnya sebesar $49.000. Jadi ringkasannya itu materi ini menjelaskan bagaimana menyusun laporan arus kas dengan melihat yang pertama itu ada perubahan akun di neraca, yang kedua menunjukkan kas dari operasi pendanaan dan jika ada investasi, yang ketiga itu menjumlahkan semuanya untuk mendapatkan kenaikan kas akhir tahun. Hasil akhirnya menunjukkan dari mana kas perusahaan bertambah selama periode tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasita Elvina Arvanisa, NPM terakhir 323. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang operating activities in direct method. Jadi di sini diilustrasikan kalau Norman Companies itu financial statement-nya buat akhir tahun pada tanggal 31 Desember 2014 itu seperti pada gambar yang ada di PPT ini, yaitu service revenue-nya sebesar $840.000, kemudian operating expense-nya sebesar $624.000, depreciation expense-nya sebesar $60.000, loss on sale of equipment-nya sebesar $26.000, kemudian income before income tax tinggal diselisihkan sehingga mendapatkan $130.000, kemudian income tax-nya $40.000 sehingga net income-nya tinggal dikurangin saja menjadi $90.000. Kemudian account receivable-nya tertera sekian, account payable-nya sekian, dan income taxes payable-nya sekian. Nah, selanjutnya yaitu operating activities direct method. Nah, di sini Norman Company lagi finance statement-nya pada akhir Desember tanggal 31 2014 itu tertera pada tabel di sini. Nah, sebenarnya itu sama aja ya dari indirect dan direct method. Cuman perbedaannya itu di assume account payable relate to operating expense. Jadi pada account payable yang ada di direct method itu bakal dimasukkan ke dalam operating expense-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu operating activities direct method step 2. Jadi cash receipt from customers-nya sama dengan sales revenue, yang dimana kalau menambah itu berarti decrease in accounts receivable, kalau minus berarti increase in account receivable, dan itu langsung otomatis berubah. Nah, kalau misalnya ini contoh yang di Norman Company tadi yang
Pencatatannya di account receivable sebagai tanggal 1 bulan 1 2014 itu balance-nya 59.000 dan pendapatannya atau revenue-nya adalah 840.000 dolar. Nah, receipt from customers-nya ini tercatat sebesar 862.000 dolar karena ini minus sehingga increase in account receivable. Kemudian di akhir tahun atau tanggal 31 Desember 2014 tercatat balance sebesar 37.000 dolar. Kemudian direct method step selanjutnya yaitu untuk menuliskan atau mencatatkan di income tax payable, yaitu cash payments for operating expense sama dengan operating expense. Kalau misalnya plus berarti increase in prepaid expense. Kalau misalnya minus berarti decrease in prepaid expense. Nah, kalau misalnya plus itu juga dampak pada accrued expense payable-nya decrease, dan kalau minus berarti increase in accrued expense payable. Jadi kebalikannya saja. Nah, pencatatan pada income tax payable Norman Company di sini sebagai payment for income tax 44.500 dolar karena minus di decrease in prepaid expense. Kemudian pada tanggal 1 bulan 1 2014 yaitu tercatat sebagai balance sebesar 8.500 dolar dan income tax expense sebesar 40.000 dolar. Sehingga pada akhir tahun atau penutupan pada tanggal 31 Desember 2014 balance-nya tercatat sebesar 4.000 dolar. Selanjutnya yaitu operating activities direct method step 2 pada account payable. Nah, di sini beda dari yang sebelumnya. Jadi cash payments for operating expense itu sama dengan operating expense. Nah, ini rumusnya sama, tetapi pada account payable di sini ketika payments to suppliers-nya itu minus sebesar 609.000, maka yang berdampak berarti decrease in prepaid expense sehingga increase in accrued expense payable. Jadi pada tanggal 1 Januari 2014 tercatat balance sebesar 31.000 dan operating expense-nya tadi sebesar 624.000. Sehingga pada akhir tahun atau penutupan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat balance sebesar 46.000. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Nurja Safira dengan akhiran NPM 297. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya yang sebelumnya. Di sini terdapat operating activities direct method. Di sini pada bagian ini perusahaan itu menghitung arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional sehari-hari dengan langsung mengidentifikasi penerimaan dan juga pengeluaran kasnya. Di sini kas yang diterima oleh pelanggan sebesar 862.000 dolar, yang dimana itu menunjukkan total uang tunai yang benar-benar diterima dari penjualan kepada pelanggan. Kemudian ada kas dibayar untuk biaya operasional sebesar 609 dolar, dimana ini tuh minus, yang termasuk pembayaran gaji, sewa, utilitas, dan juga biaya operasional yang lain. Kemudian ada kas yang dibayar untuk pajak penghasilan sebesar 44.500. Nah, hasilnya itu ada net cash provide by operating activities senilai 208.500 dolar. Nah, ini adalah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, pada metode ini kita itu langsung fokus pada aliran kas masuk dan juga kas keluar yang nyata, sehingga laporan ini lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada langkah 3 menentukan arus kas bersih dan juga investing and financial activities. Ilustrasinya di sini yang A yaitu harga aset pabrik yang harganya 25.000 dengan 6 tahun sebelumnya dan disusutkan secara garis lurus selama 10 tahun tanpa penarikan nilai sisa dijual seharga 5.300. Nah, di sini itu
harga perolehan asetnya itu $25.000, kemudian akumulasi depresiasinya 6 tahun dengan metode garis lurus nilai 15.000, kemudian ada nilai baku saat dijualnya 10.000, dan harga jual asetnya itu 5.300. Nah, karena ini tuh dijual lebih rendah dari nilai buku, maka terjadi kerugian sebesar 2.700. Nah, untuk arus kasnya berarti kas masuk dari penjualan aset itu sebesar 5.300. Nah, walaupun perusahaan ini mengalami rugi, arus kas yang dicatat itu tetap akan sebesar kas yang diterima, yaitu 5.300. Kemudian dapat dilihat pada samping gambar keduanya, di sini terdapat komponen-komponen yang digabungkan menjadi satu laporan arus kas. Yang pertama di situ ada arus kas dari operasi. Di sini disesuaikan dengan kerugian penjualan aset, maka total kas operasi ditampilkan di bagian atas. Kemudian ada arus kas dari investasi yang dimasukkan sini kas dari penjualan aset sebesar 5.300. Kemudian ada arus kas dari pendanaan, yaitu kas masuk dari penerbitan saham senilai 330.000. Kemudian ada total perubahan bersih kas senilai totalnya itu 293.000. Kemudian untuk poin B, selama tahun tersebut 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 per lembar sahamnya terbitkan dengan harga 33.000 per lembar sahamnya. Nah, di sini aktivitas pendanaan ini mencerminkan perusahaan itu memperoleh modal dari investor ataupun kreditor. Nah, dalam contoh ini perusahaan itu memperoleh senilai $330.000 dari penerbit saham baru, yang dimana itu didapat dari share sold senilai 10.000, kemudian dikalikan dengan market value per share senilai 33, yang hasilnya itu 330.000. Nah, untuk laporannya dapat dilihat pada gambar sebelahnya. Kemudian untuk poin yang D, yaitu perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 50.000 untuk tahun tersebut, penyusutan sebesar 22.000, dan juga kerugian sebesar $9.000 yang direalisasikan dari penjualan tanah seharga 39.000 secara tunai. Baik, jadi metode langsung itu digunakan untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi atau net cash flow from operation activities dengan cara memulai dari laba bersih atau net income, lalu melakukan berbagai penyesuaian. Nah, penyesuaian itu bertujuan karena laba bersih disusun berdasarkan basis accrual, bukan kas. Oleh karena itu, kita harus menambahkan atau mengurangkan pos-pos tertentu agar laba bersih berubah menjadi arus kas sebenarnya. Nah, lalu ada penambahan pos-pos ke laba bersih karena meskipun mengurangi laba tidak akan mengurangi kas atau menghasilkan peningkatan kas. Penambahannya yang pertama adalah beban non-kas seperti akun depresiasi expense, amortisasi intangible dan deferred charges. Lalu ada amortisasi diskonto obligasi. Lalu ada pula kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Itu seperti kenaikan kewajiban pajak tangguhan, penurunan piutang, penurunan persediaan, dan sebagainya. Lalu ada akun kerugian atau losses, itu seperti loss on investment using equity method, loss on sale of planned asset, atau bisa juga loss on impairment of asset. Nah, kerugian itu menurunkan laba tetapi tidak berhubungan langsung dengan arus kas. Lalu ada pengurangan atau deduction. Jadi pos-pos ini tuh mengurangi laba bersih untuk menyesuaikan ke kas karena meskipun menambah laba tidak akan menambah kas atau mengakibatkan pengurangan kas. Pengurangan itu meliputi pendapatan non-kas seperti amortisasi premi obligasi, pendapatan dari metode ekuitas. Nah, hal ini tuh menambah laba tapi tidak menghasilkan kas. Lalu atau ada penurunan kewajiban atau kenaikan aset itu seperti decrease in deferred income tax liability, increase in receivables, dan sebagainya. Nah, perubahan itu menunjukkan kas berkurang atau lebih banyak digunakan. Nah, adapun keuntungan atau gain itu seperti gain on sale of planned asset atau keuntungan penjualan aset tetap. Ini tuh
menambah laba, tetapi bukan berasal dari aktivitas operasi, melainkan investasi, sehingga harus dikurangkan. Selanjutnya adalah metode langsung, digunakan untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan cara mengubah setiap komponen laporan laba rugi dari basis accrual menjadi basis kas. Nah, dengan kata lain, perusahaan harus menghitung berapa kas yang diterima dan berapa kas yang dibayarkan selama periode tertentu. Yang pertama ada cash receipt atau penerimaan kas. Nah, ini tuh pada bagian kiri diagram itu menunjukkan sumber kas masuk. Yang pertama dari penjualan barang dan jasa kepada kas pelanggan, dari jasa kepada pelanggan itu merupakan kas yang benar-benar diterima dari pelanggan, bukan penjualan secara accrual. Lalu dari penerimaan bunga dan dividen, termasuk bunga atas pinjaman yang diberikan, dividen dari investasi. Nah, semua itu merupakan kas masuk yang diterima perusahaan. Lalu ada cash payment. Nah, bagian tengah diagram itu menunjukkan kemana saja kas keluar selama aktivitas operasi. Yang pertama, to suppliers atau kepada pemasok, pembayaran kas untuk pembelian bahan baku atau barang dagangan. Lalu untuk employers atau karyawan itu termasuk gaji, upah, dan tunjangan yang dibayarkan dengan kas. Lalu ada operating expense, itu beban operasi seperti sewa, listrik, pemasaran, administrasi, dan itu beban yang dibayarkan dengan kas. Lalu untuk bunga dan pajak. Nah, adapun perhitungan terakhirnya adalah penerimaan kas dikurangi dengan pengeluaran kas sama dengan net cash provided by operating operations atau arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya adalah aturan khusus untuk metode langsung dan tidak langsung. Jadi perusahaan yang menggunakan metode langsung dalam menyusun laporan arus kas diwajibkan setidaknya untuk melaporkan penerimaan kas secara terpisah. Artinya, beberapa sumber kas harus ditunjukkan secara jelas, tidak boleh digabung. Nah, ada 3 jenis penerimaan kas yang harus dipisah. Yang pertama ada cash collection from customer. Jadi mencakup penjualan barang atau jasa kepada pelanggan, pembayaran dari penyewa, pembayaran dari pemegang lisensi, dan dari pihak lain yang memegang kas sebagai bagian dari aktivitas operasi. Lalu ada interest and dividend received atau bunga dan dividen yang diterima. Jadi perusahaan itu harus melaporkan secara terpisah kas, yang itu bunga atas pinjaman yang diberikan atau deposito, dan juga dividen dari investasi perusahaan di entitas lain. Yang ketiga itu penerimaan kas dari operasi lainnya, itu jika ada ya. Nah, jika perusahaan menerima kas yang berasal dari aktivitas operasi yang termasuk kategori pelanggan, bunga, dan dividen, maka penerimaan harus dicatat terpisah. Contoh akunnya itu restitusi pajak, refund biaya tertentu, dan pembayaran terkait klaim operasional. Baik, untuk selanjutnya yaitu di adjustment to net income atau metode tidak langsung. Jadi, di metode tidak langsung ini, laporan arus kas di bagian aktivitas operasi itu dimulai dari laba bersih atau net income. Karena laba bersih yang disusun itu berdasarkan basis akrual. Sementara arus kas itu harus berdasarkan kas yang benar-benar diterima dan dikeluarkan. Maka dari itu diperlukan berbagai penyesuaian. Jadi ada beberapa penyusunan dengan prinsip penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama dengan beban yang tidak melibatkan kas, yaitu akan ditambahkan kembali, sedangkan pendapatan yang tidak melibatkan kas itu akan dikurangkan. Lalu yang ketiga itu perubahan akun operasi atau current asset dan current liabilities itu akan disesuaikan. Untuk yang terakhir, jadi pos yang seharusnya dicatat di aktivitas investasi atau pendanaan itu nantinya akan dikeluarkan dari arus kas operasi. Nah, tujuan dari metode tidak langsung ini adalah untuk mengubah laba bersih berbasis akrual menjadi arus kas dari aktivitas operasi. Jadi net cash flow from operating activities. Nah, selanjutnya itu terkait depreciation and amortization atau penyusutan dan amortisasi. Yang pertama di penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud. Jadi beban penyusutan dan amortisasi ini tuh mengurangi laba bersih, tapi tidak menyebabkan
pengeluaran kas. Maka dari itu dalam metode tidak langsung ini jumlah komponen tersebut itu akan ditambahkan kembali ke laba bersih. Terus selanjutnya di amortization of bond discount or premium. Jadi amortisasi diskon ini atau premium obligasi ini tuh mempengaruhi beban bunga dalam laporan laba rugi. Tapi tidak ada arus kas yang ditambahkan, arus kas tambahan yang terjadi. Maka dari itu nilai amortisasi tersebut itu akan ditambahkan atau dikurangkan sesuai dengan pengaruh. Oke, baik, selanjutnya itu di post retirement benefit cost atau biaya manfaat dari purna karya. Jadi jika biaya manfaat pensiun yang diakui dalam laporan laba rugi itu berbeda dengan cost yang benar-benar dibayarkan pada program pensiun, maka perbedaan tersebut itu harus disesuaikan. Nah, disesuaikannya yaitu dengan yang pertama, jika expense-nya itu lebih besar dari cash paid-nya, maka akan ditambahkan kembali ke selisihnya atau non cash. Tapi jika expense-nya itu kurang dari cash paid-nya, maka akan dikurangkan selisihnya. Terus selanjutnya, jadi penyusunan tersebut itu dilakukan supaya jumlah arus kas operasi itu mencerminkan kas yang benar-benar keluar untuk program tersebut. Terus selanjutnya ada change in deferred income tax, yang dimana pajak tangguhan itu timbul dari perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi komersial dan peraturan perpajakan. Jadi perubahan saldo pajak tangguhan itu akan mengaruhi laba bersih, tapi tidak juga dengan melibatkan kas. Maka dari itu kenaikan deferred tax liability itu akan ditambahkan kembali atau non cash kalau penurunan deferred tax liability itu akan dikurangkan dari laba bersihnya. Terus selanjutnya di equity methods of accounting atau metode ekuitas, yang dimana jika sebuah perusahaan ini memiliki investasi pada perusahaan asosiasi, maka laba bersih yang dari investasi itu akan meningkatkan akun investment in associate dan juga laba bersih dari investor tersebut. Nah, tapi pengakuan laba tersebut tidak akan menghasilkan arus kas bagi investornya. Maka dari itu, laba dari metode ekuitas itu akan dikurangkan dari net income-nya. Lalu jika investasinya meningkat karena laba dari investasi ini, maka kenaikan akun investasi itu akan digunakan dalam rekonsiliasi arus kasnya. Oke, baik, selanjutnya terkait dengan gain and loss dari atau keuntungan dari kerugian dari aset. Jadi keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu tidak termasuk dari aktivitas operasi, melainkan dari aktivitas investasi. Tapi gain dan loss itu akan mempengaruhi laba bersihnya. Jadi yang pertama, terkait kerugian atau loss, jadi loss itu akan menurunkan laba bersih, tapi juga bukan dari pengeluaran kas. Jadi akan ditambahkan kembali ke laba bersihnya. Terus kalau keuntungan atau gain-nya itu gain itu akan menaikkan laba bersihnya, tapi kas yang diterima itu akan dicatat pada bagian aktivitas investasi. Nah, jadi jika tidak dikoreksi, maka nantinya itu akan terjadi double counting atau ganda hitungan. Jadi maka dari itu gain itu nantinya akan dikurangkan dari laba bersihnya. Terus selanjutnya di stock option atau kompensasi dari kompensasi opsi saham. Jadi biaya kompensasi opsi saham itu merupakan beban non kas. Nah, beban tersebut itu dapat mengurangi laba meskipun kasnya itu tidak akan berkurang. Maka dari itu beban kompensasi ini opsi saham itu ditambahkan, beban kompensasi opsi saham itu akan ditambahkan kembali ke laba bersihnya. Terus selanjutnya ada extraordinary items, yang dimana jika ada suatu kejadian yang dapat menghasilkan arus kas, maka arus kasnya itu akan harus dilaporkan dalam aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan. Jadi nantinya itu akan tergantung dengan sifat transaksinya, karena efek cost yang luar biasa itu akan tercakup dalam laba bersihnya. Maka dari itu penyusunan itu perlu dilakukan supaya arus kas operasi itu tidak akan tercampur dengan arus kas yang seharusnya masuk ke aktivitas yang lain. Terus selanjutnya account receivable atau dari net. Jadi dalam rekonsiliasi arus kas operasi ada perubahan piutang yang harus disesuaikan. Yang pertama dengan yang disesuaikan itu
terkait kenaikan account receivable. Jadi kasnya itu nanti akan menurun karena banyak penjualan itu dilakukan secara kredit sehingga tidak akan menambah di kas. Nah, terus penurunan account receivable yang dimana kasnya itu nantinya akan meningkat. Jadi penurunan AR itu akan ditambahkan ke laba bersihnya. Kalau yang tadi kenaikan AR-nya itu akan dikurangkan dari laba bersihnya. Terus kalau untuk perubahan allowance for doubtful accounts, yang dimana kenaikan allowance ini biasanya berasal dari pencatatan beban kerugian piutang atau bad debt expense yang non kas ya. Jadi kenaikan allowance itu akan ditambahkan kembali. Kalau penurunan allowance itu akan dikurangkan. Other working capital change. Jadi, dalam kegiatan operasional perusahaan, terdapat beberapa perubahan dalam modal kerja yang berpengaruh pada posisi kas. Nah, namun tidak mempengaruhi laba bersih. Nah, perubahan seperti ini itu penting dicermati karena meskipun tidak terkait langsung dengan kerja laba, tetapi memberikan dampak terhadap likuiditas perusahaan. Nah, salah satu contohnya adalah pembelian surat berharga jangka pendek yang tersedia untuk dijual. Nah, transaksi ini itu mengurangi kas tapi tidak mempengaruhi laba karena surat berharga tersebut dicatat sebagai investasi, bukan beban operasional. Dampaknya hanya terlihat pada perubahan komposisi aset lancar. Lalu yang kedua ada penerbitan nota non-perdagangan. Nah, jangka pendek yang dibayarkan secara tunai. Ketika perusahaan menerbitkan nota semacam ini, kas itu akan bertambah karena perusahaan menerima dana, tetapi tidak ada pengaruh terhadap laba bersih pada saat transaksi terjadi. Nah, pengaruh laba baru muncul ketika beban bunga itu diakui di periode berikutnya. Lalu ada pembayaran dividen tunai yang merupakan transaksi mengurangi kas, namun tidak mempengaruhi laba bersih. Dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang saham, bukan beban perusahaan, sehingga tidak diakui dalam laporan laba rugi. Jadi dengan ini itu dapat disimpulkan meskipun ketiga transaksi tersebut itu mengubah saldo kas tidak ada pengaruh langsung terhadap laba bersih. Pemahaman atas transaksi semacam ini itu dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai arus kas dan perubahan modal kerja secara lebih akurat. Lalu di sini ada contoh, jika kerugian bersih adalah sebesar $50.000 dan jumlah total biaya yang harus ditambah kembali adalah sebesar $60.000, maka kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah sebesar $10.000. Nah, di sini net loss-nya itu sebesar $50.000. Lalu ada adjustment to reconcile net income to net itu ada depresiasi aset pabrik sebesar $55.000, lalu amortization of patentnya sebesar $5.000. Nah, lalu dijumlah hasilnya adalah $60.000. Lalu untuk cash profit by operating activities-nya adalah sebesar $10.000. Selanjutnya significant non-cash transaction. Nah, perusahaan itu sering melakukan transaksi penting yang tidak melibatkan arus kas langsung, namun memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan. Nah, transaksi non-tunai seperti ini tuh harus diungkapkan secara jelas agar pengguna laporan keuangan dapat memahami perubahan yang terjadi pada aset, kewajiban maupun ekuitas perusahaan. Yang pertama di sini ada akuisisi aset dengan mengambil alih kewajiban, termasuk kewajiban sewa modal atau dengan menerbitkan sekuritas ekuitas sebagai imbalan. Dalam kasus ini itu, perusahaan memperoleh aset tanpa mengeluarkan kas tetapi menanggung kewajiban atau menambah jumlah saham yang beredar. Nah, lalu ada perusahaan dapat melakukan pertukaran aset non-meter, yaitu semisal menukarkan peralatan lama dengan peralatan yang baru. Nah, meskipun tidak ada kas yang berpindah, transaksi ini tuh tetap mengubah komposisi aset dan memerlukan pengungkapan agar nilai tukarnya dapat dipahami. Lalu yang ketiga, pembiayaan kembali utang jangka panjang, di mana utang lama itu digantikan dengan utang baru tanpa pembayaran kas langsung. Langkah ini itu dapat mempengaruhi struktur pemodalan dan jangka waktu kewajiban perusahaan. Nah, perusahaan itu juga dapat melakukan konversi utang atau saham preferred menjadi saham biasa.
Konversi ini mengubah status instrumen keuangan tanpa adanya arus kas, namun berdampak pada ekuitas dan rasio leverage perusahaan. Lalu yang terakhir ada perusahaan dapat menerbitkan surat berharga ekuitas untuk melunasi utang, yaitu dengan membayar kewajiban lalu memberikan saham kepada kreditur. Nah, walaupun tidak ada melibatkan kas, transaksi ini tuh tetap mengurangi utang dan menambah ekuitas. Nah, jadi seluruh transaksi tersebut penting untuk diungkapkan karena meskipun bersifat non-tunai, tetapi mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan.